Romo, kok kayak saya aja ya Romo? Saya pikir anak saya, keluarga saya, semakin kesini semakin beban pikiran saya seharusnya makin berkurang. Tetapi kok makin kesini, makin banyak juga pikiran, makin banyak hal-hal yang membingungkan, bahkan mengkhawatirkan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Romo Yosef mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua, umat beriman yang mau serius menapaki pertobatan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Jangan biarkan ada dosa, ada noda, ada kesalahan, ada hal-hal negatif yang menggendoli kehidupan kita. Semakin mendekati hari Natal, kita harus semakin siap dengan membersihkan hati, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, permenungan saya hari ini berkaitan dengan baju yang saya pakai. Saya berdiri sebentar ya, untuk menunjukkan saya pakai baju apa sih. Kok tumben Romo Yosef pakai kaos? Nah, bagus bukan baju yang saya pakai? Ini pemberian seorang anak. Dia berjuang betul-betul untuk bisa menghidupi sekolahnya. Dia kirim baju ini, dia jual dengan hasilnya untuk biaya sekolahnya. Jadi kecil-kecil meskipun masih muda, mandiri hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas soal keluarga. Bagaimana sih Romo keluarga bisa dibangun? Apa yang diharapkan oleh Tuhan untuk dimiliki oleh setiap anggota keluarga? Apalagi kita akan membahas kali ini soal seputar Bunda Maria. Meskipun Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Sang Juru Selamat, tapi jangan pernah lupa saudara-saudara, bayi Yesus dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Salah satu yang paling perlu dicatat adalah Bunda Maria, Ibu Yesus ini, yang melahirkan Yesus ini, yang betul-betul dipilih oleh Allah sebagaimana kita baca dalam kitab suci. Saudara-saudaraku yang terkasih, syarat untuk menjadi keluarga yang harmonis, untuk keluarga bisa membesarkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan, sebetulnya apa sih? Izinkan saya bertanya kepada Anda, sebetulnya resepnya apa sih supaya anak-anak ini bisa sukses, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan? Karena sering kali terjadi di masa modern ini, mungkin ayah ibunya sangat taat sama Tuhan, ke gereja, selalu berdoa, tetapi anak-anaknya semakin menjauh dari Tuhan. Lalu kan berarti kita harus mencari, ada nggak sih rumus atau resep rahasia supaya anak-anak ini bisa betul-betul percaya pada Tuhan? Jangan biarkan ilmu mereka, sekolah mereka tinggi-tinggi, mereka studi di luar negeri, tetapi pulang-pulang memang bawa gelar, memang bawa prestasi, tetapi semua akan sia-sia kalau ketika pulang mereka berkata, "Mami, papi, aku udah gak mau ke gereja lagi. Aku udah gak mau percaya Tuhan lagi. Aku bisa kok hidup dengan diriku sendiri." Pasti semua orang tua yang berhadapan dengan anak-anak yang demikian mengalami patah hati yang betul-betul sakit. Lebih sakit dari apapun. Karena apa? Mereka akan merasa gagal mendidik anak-anak mereka tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya percaya kok, hampir semua penonton Bible Learning ketika mendoakan anak-anaknya, termasuk juga cucu-cucunya, mendoakan mereka supaya mereka jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apakah saya salah atau benar? Tulis di kolom komen. Romo bener banget Romo. Itu yang paling saya khawatirkan, itu yang paling saya takutkan. Kemajuan dunia, kemajuan media, semakin pintar anak, semakin banyak duit mereka, semakin sukses mereka. Tapi kok berbanding terbalik dengan kehidupan iman mereka. Pasti orang tua yang sudah banyak pengalaman tahu persis uang, prestasi, pangkat,
jabatan, nama baik, rumah mewah, itu semua akan menjadi runtuh, menjadi rapuh sedemikian rupa ketika hidup rumah tangga, hidup orang beriman tidak didasari oleh kekuatan dari Tuhan, tidak didasari oleh pilar-pilar kekuatan dari Tuhan. Nah, maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya untuk membahas satu figur yang bernama Maria. Seorang gadis desa, masih perawan, masih muda. Dia dipilih oleh Allah. Sebagaimana kita tahu, ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, kita bisa bertanya, apakah Maria dalam keadaan siap atau tidak siap? Kalau dikatakan ketika malaikat Gabriel datang ke rumah Maria dengan memberi salam, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di sana dikatakan di Lukas bab 1 ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Apakah artinya Maria siap atau dalam keadaan tidak siap? Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa belajar bagaimana Maria betul-betul mengolah kehidupannya, mengolah panggilannya, mengolah tugas-tugas perutusan yang diberikan Tuhan kepada dia. Sama seperti kita, ada kalanya hidup penuh dengan kejutan. Tetapi saudara-saudara, meskipun hidup itu kadang-kadang mengejutkan, bahkan menakutkan, mengkhawatirkan, bukan alasan buat kita untuk menyerah dan kalah. Seperti Maria, kita bisa menggalinya. Nah, dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kita pikir kata-kata dari malaikat, "Jangan takut hai Maria," itu akan menghibur Maria, akan membantu keterkejutan dia dari rasa takutnya. Tetapi dari kalimat-kalimat yang kita baca tadi, hal itu pasti akan membingungkan Maria, menambah beban pikirannya, menambah pergulatannya, bukan? Maka dari itu Maria berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Nah, di sini saudara-saudara, bagaimana melalui malaikat Tuhan Allah berkarya dalam diri Maria. Bukan saja memilih Maria, tapi menyiapkan Maria, membantu Maria untuk menerima berkat karunia perutusan menjadi bunda penebus. Dikatakan, "Roh Tuhan akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Bisa lagi-lagi kita perhatikan saudara-saudara, semakin malaikat berbicara, semakin rumitlah perkara yang akan dihadapi oleh Maria. Artinya, tantangannya, kebingungannya semakin besar, semakin besar, semakin besar. "Romo, kok kayak saya aja ya Romo? Saya pikir anak saya, keluarga saya, semakin kesini semakin beban pikiran saya seharusnya makin berkurang. Tetapi kok makin kesini, makin banyak juga pikiran, makin banyak hal-hal yang membingungkan, bahkan mengkhawatirkan." Saudara-saudara, belajarlah dari Maria. Kebingungan, tidak paham, rasa takut, kekhawatiran, keterkejutan, itu semua tidak membuatnya menyerah, mundur, bahkan kalah. Nah, lalu lagi-lagi malaikat Gabriel memberikan sebuah informasi yang tidak kalah membingungkannya. Dikatakan, "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil." Saudara-saudaraku terkasih, dari rangkaian kata-kata malaikat kita jadi bingung. Ini gimana seorang yang sudah mati haid, seseorang yang sudah tua, bagaimana kok bisa hamil? Makin lama makin membingungkan, makin lama makin susah diterima oleh akal manusia, oleh pikiran manusia.
Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi belajarlah dari Maria. Maria mampu berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Inilah kata-kata sakti Maria. Ketika beban hidupnya, perutusannya semakin besar, semakin rumit, semakin sulit, dia tidak menyerah kalah. Saya berharap Anda semua yang saat ini lagi tugas untuk keluarganya lagi berat-beratnya, bayar anak sekolah Romo, bayar cicilan Romo, bayar utang pinjol Romo, biaya berobat Romo, biaya tetek bengek lainnya Romo, pusing, bingung. Belum lagi anak makin gak karu-karuan, anak menjauh dari Tuhan, anak kena narkoba, anak kena pergaulan yang gak beres, anak semakin sulit dibawa ke gereja. Belajar dari Maria. Semua rentetan itu tidak membuat Maria takut. Karena apa? Dia percaya pada kata-kata terakhir dari malaikat Gabriel. Apa itu? Silakan tulis di kolom komen coba. Apa kalimat terakhir dari malaikat Gabriel yang dikatakan kepada Maria? Ya, Anda betul. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Dengan kata-kata itulah Maria mau percaya. Di balik kebingungannya, keterbatasannya mencerna apa yang sedang terjadi, Maria lebih memilih percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dia bisa berkata fiat voluntas tua, tampil sebagai hamba yang mau taat, hamba yang mau menerima, hamba yang mau menjalani tugas-tugas perutusan itu tanpa mengeluh, tanpa berkeluh kesah. Betul-betul, kita akan melihat nanti dalam jalan hidup Maria. Ternyata betul, makin kesini makin berat. Bahkan nanti di puncak Golgota, itulah yang terberat. Tapi Maria setia pada kata-katanya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saya pernah mengalami ketika saya protes sama Tuhan, ketika saya marah sama Tuhan, ketika saya bertanya sama Tuhan, Tuhan seolah-olah diam saja. Tapi ketika kita berserah, Tuhan, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berpasrah, kupasrahkan seluruh kehidupanku, beban hidupku yang rumit ini, jalan hidupku yang berliku ini, beban-beban, persoalan-persoalan yang memusingkan ini. Aku berserah pada kemahakuasaan-Mu. Aku tidak mau menyerah, tapi aku berserah. Karena saudara-saudara, kunci dari sebuah penyerahan adalah titik balik hidup manusia yang Tuhan minta dari kita. Ketika kita betul-betul jatuh, hancur, pusing, puyeng, pening, tapi dengan berserah, betul-betul itulah titik balik kita untuk tidak lagi mengandalkan kemampuan-kemampuan kita. Untuk sadar kita ini terbatas. Untuk juga menyadari Allah lah yang tidak terbatas. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di balik kata-kata yang mencemaskan, kata-kata yang menakutkan, peristiwa-peristiwa, pengalaman hidup yang mungkin melukai, saya lebih mau percaya Tuhanku itu penuh dengan keajaiban. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Saudara-saudara yang terkasih, itulah luar biasanya. Kita bisa belajar dari Maria seputar Natal ini. Meskipun Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kita bisa belajar ternyata Allah memilih pribadi-pribadi istimewa yang akan bekerja sama dengan kuasa Allah ini, sehingga melahirkan, membawa bayi Yesus, Sang Putra Allah, ke tengah-tengah dunia. Nah, yang menarik saudara-saudara, setelah Maria ditinggalkan oleh malaikat Gabriel, tindakan pertama yang dilakukan oleh Maria adalah dia pergi ke rumah Elisabet. Sebagaimana diceritakan dalam Lukas bab 1 ayat 39. Ketika malaikat Gabriel berkata tentang Elisabet, sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki dan pada hari tuanya
Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Maria percaya. Maria betul-betul percaya pada penyelenggaraan ilahi, pada dirinya, pada diri Elizabeth, pada diri seluruh umat manusia. Bagaimana umat manusia harus bisa menyambut putra Allah yang akan dilahirkan ini. Perjumpaan Maria dengan Elizabeth, dari rasa percayanya, dari keputusannya yang mau percaya, kita bisa melihat di sini. Ternyata Maria semakin diteguhkan oleh Elizabeth. Karena ketika Maria masuk ke rumah Elizabeth, dikatakan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudara, kalau kita mau percaya, Tuhan itu pakai segala macam cara untuk menguatkan kita kok. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian, berjuang sendiri, mikir sendiri, ngolah sendiri. Selalu ada cara-cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Tinggal bagaimana kita lebih mau percaya pada perkara kesulitan sakit penyakit kita, atau kita mau percaya pada kemahakuasaan Tuhan yang tanpa batas. Nah, saudara-saudara, berikutnya kita akan melihat bagaimana Maria menyanyikan kidung pujian. Saya pernah membahas dalam salah satu video Bible Learning, meskipun anugerah yang diterima oleh Maria sungguh sangat besar, luar biasa menjadi seorang ibu penebus dari anak Allah ini, itu kurang luar biasa apa coba? Tapi itu semua tidak membuat Maria mabuk kepayang. Dia tidak berbesar hati, dia tidak menjadi sombong, dia tidak merendahkan orang lain. Tetapi Maria tampil sebagai hamba. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau berkat itu luar biasa kita terima, sebetulnya kalau kita jadi sombong, sebetulnya kalau kita jadi merendahkan orang lain, kalau kita malah melupakan Tuhan, hati-hati, semuanya bisa direbut lagi, diambil daripada kita. Rahmat yang besar menuntut kita, mengharapkan dari kita kerendahan hati di hadapan Allah. Tidak menjadi sombong, tidak menjadi besar kepala, apalagi congkak, merasa paling benar, paling hebat. Itu dilakukan oleh Maria. Sebagaimana kita melihat nanti dalam kidung Maria, ternyata Maria tidak hanya melihat dirinya sebagai pribadi yang diberkati. Maria juga melihat justru banyak orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang tertindas, mereka juga akan menerima berkat yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita bisa belajar bahwa menjadi seorang ibu di tengah keluarga, kalau mau sukses anak-anaknya, seorang ibu tidak pernah boleh egois. Cakep bukan? Iya ya Romo ya, saya tuh jadi ibu tuh banyakan egoisnya Romo. Saya mau menang sendiri, kata-kata saya harus yang paling didengar, saya tuh harus yang paling diperhatikan Romo. Seringkali saya sakit hati kalau anak-anak saya itu sibuk dengan dunianya sendiri. Seorang ibu tidak pernah boleh egois. Contohnya adalah Bunda Maria sendiri. Maria melihat bahwa orang-orang di sekitarnya juga ikut diberkati. Jadi jangan besar kepala, merasa hebat paling diberkati. Orang-orang juga diberkati melalui Maria. Karena Maria mengandung Sang Putra Allah. Ini dia, karena Maria menjawab iya terhadap panggilan Tuhan, terhadap perutusan Tuhan ini. Sehingga membuat orang-orang di sekitarnya, orang-orang kecil, miskin, tertindas, mereka pun layak disebut bahagia.
Sebab saudara-saudara, kalau pakai kacamata dunia, bagaimana mungkin orang tertindas itu bahagia? Bagaimana mungkin orang yang lapar itu berbahagia? Bagaimana mungkin orang yang gak beruntung itu disebut bahagia? Tetapi karena jawaban iya dari Maria, semua orang yang tertindas bisa disebut berbahagia. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau dari Lukas bab 2 kita bisa melihat, dikatakan pada saat itulah Maria pergi bersama dengan Yusuf dari Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Nah, diceritakan di sini di bab 2 ayat 6, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita bisa melihat ternyata kelahiran Sang Putra Allah tidak disupport oleh situasi-situasi yang mendukung. Dalam perjalanan Yusuf dan Maria dari Galilea ke Yudea, ke kota yang bernama Bethlehem, disitulah tiba waktunya buat Maria untuk bersalin. Tidak didukung oleh situasi kondisi yang memungkinkan Maria untuk melahirkan. Nah, dikatakan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara terkasih, dari sini kita bisa melihat wajah Allah Putra yang lahir ke dunia ternyata hadir dalam kesederhanaan yang sedemikian rupa. Bukan cuma sederhana saudara-saudara, tapi serba kekurangan. Tidak ada kondisi, situasi, support system, tidak ada hal-hal materi yang menopang Putra Allah ini lahir. Tetapi luar biasanya saudara-saudara, penopang-penopangnya adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Yusuf dan Maria, kedua orang tua yang sangat bertanggung jawab ini. Karena mereka tidak mengandalkan materi-materi untuk mendidik anak mereka, bukan? Maka di sini kita bisa belajar, dukungan orang tua tidak bisa digantikan oleh uang, oleh babysitter, oleh fasilitas-fasilitas yang mungkin seolah-olah bisa buat anak itu bahagia. Saudara-saudara yang terkasih, jangan terkecoh dengan dunia. Anak-anak kita butuh kehadiran kita. Anak-anak kita butuh waktu kita. Anak-anak kita butuh hati kita. Butuh ketulusan kita, orang tuanya. Anak-anak kita butuh sapaan kita. Anak-anak kita butuh seorang teman, yaitu orang tuanya sendiri. Ketika dia ngomong, ketika dia cerita, orang tuanya sabar, nggak langsung menghakimi, nggak langsung nyala-nyalahin, nggak langsung nyetop, nggak langsung orang tuanya pura-pura sibuk. Saudara-saudara terkasih, ingat, fasilitas tidak dimiliki oleh Maria dan Yosef ketika Tuhan Yesus lahir. Tetapi dua orang tua yang sangat bertanggung jawab ini untuk membesarkan anak mereka. Saudara-saudara, dari sini mudah-mudahan kita banyak belajar nih tentang Natal. Ternyata Natal juga berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saya Romo Yosef akan selalu berdoa untuk Anda. Semoga tugas kita sebagai orang tua yang makin hari makin sulit selalu diberkati oleh kekuatan Tuhan. Saya mau percaya Romo pada kemahakuasaan Tuhan. Saya mau taat Romo. Saya mau berserah Romo. Terjadilah padaku Tuhan menurut kehendak-Mu. Biarlah anak-anakku ini bisa menjadi anak-anak yang penuh dengan berkat. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.